Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Charlie for Hotel Quebec. Kali ini kita bahas apa ya? Gini aja, kita bahas tentang bagaimana trik memaksimalkan software logger N1MM dalam rangka kita ikut kontes untuk mendulang atau mengejar multiplayer yang sebanyak-banyaknya. Karena dalam kontes itu kalau kita mengumpulkan QSO sebanyak-banyaknya, berarti kita mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita juga mengumpulkan multiplayer sebanyak-banyaknya, maka poin kita akan dikalikan multiplayer, sehingga skor akhirnya itu akan lebih besar lagi. Nah, seringkali kalau kita lihat ya di pengumuman hasil kontes, itu seringkali ada peserta yang QSO-nya lebih sedikit, tapi hasil akhirnya skornya lebih banyak. Itu karena dia memang QSO-nya sedikit sehingga poinnya kecil, tapi karena multiplayernya lebih banyak, maka perkaliannya lebih banyak sehingga hasil akhirnya dia lebih tinggi gitu. Nah, gimana caranya? Apa trik-triknya? Trik-triknya yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengaktifkan N1MM-nya. Ya dong, kalau nggak aktif N1MM-nya gimana? Karena trik ini cuma ada di N1MM. Tapi tidak juga hanya di N1MM ya. Cuma kalau di software lain mungkin tidak sedetil ini gitu ya. Ini memang N1MM ya lumayan hebat lah ininya, fitur-fiturnya gitu ya. Oke, yang pertama ini software N1MM Plus ya, plus versi terakhir tanggal 27 Mei 2020. Kemudian diasumsikan ya, saya asumsikan bahwa Anda memiliki radio yang terhubung ke komputer dengan CAT. Jadi kalau nanti misalnya N1MM memerintahkan pindah frekuensi, maka radio Anda akan secara otomatis pindah frekuensi. Itu. Jadi radio Anda harus terhubung dengan N1MM dengan fungsi CAT. Bagaimana caranya? Silakan cari di video saya yang lain, itu dijelaskan panjang lebar. Kemudian syarat yang berikutnya adalah Anda harus memiliki koneksi internet. Koneksi internet ya nggak perlu kenceng-kenceng amat sih. Pakai internet yang handphone saja ya, tethering dari handphone yang ya kecepatan 3G lah, 128 atau 512 kbps itu sudah cukup. Yang penting stabil. Stabil artinya ya pada saat komputer itu ngeping ke server langsung nyaut dan langsung masuk datanya gitu. Nggak perlu kenceng-kenceng yang pakai fiber optik, nggak perlu. Lawang ini data yang kita butuhkan itu cuma teks saja gitu. Bukan gambar, bukan suara, bukan data besar. Makanya nggak perlu bandwidth internet yang besar gitu. Oke, jadi kita anggap bahwa radio Anda sudah terhubung dengan CAT dan terkonek dengan N1MM dan Anda memiliki koneksi internet. So, yang pertama misalnya gini, skenarionya saat dalam simulasi ini kita ikut kontes CQWW misalnya ya. CQWWCW. Oke.
Ya, ini CQ WWCW ya. Ini CW, ini band-bandnya. Oke. Nah, pertama ya, kita hidupkan dulu band map. Nah, ini band map. Band map ini fungsinya adalah untuk menampilkan cluster. Jadi kalau misalnya ada cluster, dia cluster ya, ada yang spot gitu. Di frekuensi sekian ada si Anu gitu kan. Nah, itu nanti muncul dia di sini. Ya, call sign itu muncul, dan di posisinya itu dikira-kira gitu. Misalnya kalau dia di data di dia clusternya itu misalnya di 3520 ya, berarti di sini nih nanti posisinya. Nah, di sini dia muncul tulisan call sign apa misalnya gitu ya. Nah, itu guna band map. Selain itu juga band map ya untuk panduan kita gitu. Kalau kita kontesnya CW berarti cuma sampai sini nih, 3600 gitu. Kalau lewat dari situ itu udah bukan segmen CW lagi, udah PON dan lain-lain gitu. Itu salah satu kegunaan band map. Oke, kemudian kita aktifkan juga telnet. Ya, telnet ini adalah fitur koneksi ya, agar dari N1MM kita ini ya, software ini terhubung dengan sebuah server dia cluster. Tuh, jadi seperti ini sekarang nih. Ini sedang terhubung ke server Victor Echo 7 Charlie. Ya. Nah, kalau sudah terhubung kayak gini, nanti di sini kita akan dapat data dari server itu. Jadi misalnya kayak gini, ada yang kirim spot si siapa nih, Echo Alpha 5 Echo India, dia kirim spot di frekuensi 28 sekian, ada Florida 5 OWAX gitu ya. Nah, ini kan si EA5 ini dia ngirim entah dari rumahnya gitu ya, dari rumahnya dia kirim ke server dia cluster. Nah, karena kita terhubung juga ke server dia cluster itu, akhirnya masuk ke sini. Tuh. Ya, dia cluster mungkin teman-teman udah pada paham ya, tapi mungkin selama ini ngelihatnya langsung di website ya. Jadi masuk ke dxwatch.com gitu kan. Kalau sebetulnya nggak perlu lagi itu kita buka browser, kita cukup aktifkan telnet. Nah, maka data dari dia cluster server itu akan masuk semua ke sini. Bisa kita olah. Kalau kita aksesnya dari website, nggak bisa kita olah gitu. Kita cuma bisa nampilin aja. Oke, terus kalau udah diaktifin, udah diaktifin gini ya telnetnya, kita pertama ke tab cluster ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Cluster. Nah, kemudian kita pilih dulu servernya. Nah, ini misalnya di sini ya. Ini klik. Ini ada banyak nih server-server di cluster. Mereka berbasis telnet dan kebanyakan aktif, tapi ada juga yang nggak aktif gitu ya. Nah, saya paling sering pakai VE7 karena ya setahu saya ini aktif terus gitu kan. Nah, itu pilihan servernya. Lebarin dikit ya. Ini pilihan servernya. Kalau misalnya servernya nggak ada di sini ya, misalnya Anda pakai server QRZ apa tuh? QRZ-CQ ya kalau nggak salah ya. QRZ-CQ kan dia punya ini sendiri itu, punya server dia cluster sendiri misalnya kan. Kan di sini nggak ada nih, belum ada gitu. Nah, itu Anda masukin ini dari sini, edit list. Nah, edit list ini ya, masukin sini parameternya sini. Nah, nanti bisa muncul dia di sini. Jadi kalau misalnya nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada di daftar ini kan bawaan dari N1MM ya, data-data ini, data servernya. Kalau misalnya ternyata Anda mau pakai alamat server sendiri, ya silakan dimasukin gitu.
Oke, kemudian ini logon with, ya tentu ini pakai call sign kita untuk berkomunikasi, memberi tahu kepada server bahwa call sign kita adalah YC4SQ. Kemudian automatically login, ya kita centang aja supaya nanti kalau misalnya internet terputus, kita di kick atau apa gitu ya, pada saat telnet koneksi itu tersambung kembali, maka telnet akan berusaha untuk login kembali gitu ke server, terhubung kembali gitu, sehingga continuous. Kemudian show telnet button, ya ini dibiarin aja, kemudian yang ini biarin aja. Terus kita ke tab band mode ya, yang ini kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur, kan data dari cluster itu banyak ya, banyak tuh, artinya misalnya nanti ada yang kirim spot di 2 meter ya. Ada ya yang kirim spot di 2 meter, ada ya. Di luar negeri itu kan biasa aja dia ini komunikasi di X itu di 2 meter, karena ya jaraknya kan agak lumayan deket-deket gitu ya. Atau mungkin ini ada yang lewat bulan ya, itu kan ada tuh teman kita di Indonesia itu, Mike Delta Uniform, kan mereka sering komunikasi itu di 2 meteran pakai pantulan bulan. Nah, itu biasanya kirim-kirim spot juga gitu. Nah, ada juga yang ya di seluruh band lah, dimana amatir radio yang ini biasanya kalau misalnya dia berkomunikasinya tuh agak unik, dikirimnya spot gitu kan. Nah, karena terlalu banyak itu, maka kita akan pilah-pilah, kan nggak semuanya data itu berfungsi untuk kita gitu ya. Seperti misalnya gini, kita ikut CQWW ini kan. Dalam kontes ini kan kita hanya boleh berkomunikasi atau mancar di 160 sampai 10 band ya, 10 meter tanpa WARC. Berarti spot-spot yang dia tentang kondisi di WARC band ya nggak ada gunanya gitu kan. Yang di 2 meteran juga nggak ada gunanya. Nah, itu jadi begitu juga mode spot-spot untuk yang RTTY, FT8, PON nggak ada gunanya. Kenapa? Kita ikut kontes CW. Nah, makanya di sini kita atur ya, karena kita bandnya itu cuma dari 180 sampai 10 tanpa WRC, maka yang WRC dimatiin aja nih, 5 MHz, 10 MHz, 18, 24 tuh kita matiin. Atau kalau misalnya kita memang cuma mau masuk di kategori single band, ya kita matiin semua. Kita mau single band di mana? Misalnya di 21 mega, berarti yang dicentang di 21 mega aja. Gitu. Ini dari band ya. Kita pilih yang HF saja. HF umum ya, general, primer. Kalau yang ini kan sekunder nih. 10, 5, 18, 24 mega itu sekunder. Kemudian VHF kan kita nggak boleh mancar di sini selama kontes ini, kan nggak ada gunanya kita matiin semua. UHF juga, yang ini juga. Kemudian modenya cukup CW aja yang kita pakai gitu ya. Nah, berarti dengan begini maka kita sudah memfilter dari sekian banyaknya data dari dia cluster itu. Kita cuma mau pakai yang modenya CW, yang bandnya adalah HF primer. Nah, ini pengaturannya. Yang lain, spot-spot yang lain akan diabaikan. Gitu. Walaupun dia tetap masuk data itu ke telnet kita ini, tapi ya nggak diolah gitu, nggak ada gunanya. Kalau ininya nanti di konsolnya itu tulisannya tuh warnanya abu-abu. Misalnya kelihatan nggak ya? Nah, ini abu-abu tuh. Yang biru-biru ini, nah inilah yang bakal nanti kita olah gitu kan. Oke, ini tadi band mode. Kemudian kita ke tab lagi sebelahnya, yaitu filter. Nah, filter ini fungsinya yang pertama nih di atas ya, band map deexport timeout. Ini saya masukin 3 menit. Jadi ini maksudnya berapa lama sebuah data cluster itu akan dinyatakan valid. Nah, kalau misalnya saya nyatakan di sini 3 menit, maka selama 3 menit dari mulai data spot itu muncul, selama 3 menit ke depan akan tetap muncul di sini di band mapnya ini.
Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan sudah 2 menit nih. Nanti kalau ini, nah itu udah 3 menit tuh, hilang dia. Itu kenapa saya buat 3 menit? Karena biasanya kalau di kontes itu ya, kecuali kalau misalnya dia itu multi operator atau sedang di pile up. Nah, biasanya kalau yang single operator dan tidak lagi di pile up ya, paling-paling dia tuh panggil CQ 1 menit, nggak ada yang nyaut, dia bakal pindah gitu. Rata-rata begitu tuh saya perhatiin ya, karena saya juga begitu. Ngapain saya CQ lama-lama gitu kan? CQ 1 menit, 2 menit, nggak ada yang nyaut, bebusa mulut, habis watt tapi nggak dapet poin, nggak dapet KSO gitu kan, mendingan saya pindah gitu. Nah, makanya di sini saya masukkan 3 menit supaya validitasnya itu lebih up to date gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya masih muncul di sini di band map ini, terus saya kejar, kemungkinan besar memang orang itu masih ada di situ gitu. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 3 menit, apalagi kalau sampai 60 menit gitu kan, numpuk dia di sini, data-data itu begitu saya klik, udah nggak ada lagi, udah stasiun yang lain gitu yang nunggu frekuensi itu gitu kan. Nah, itu makanya saya masukkan 3 menit. Kemudian save spotnya nggak usah dicentang. So non workable ya nggak usah, masa untuk apa ditampilkan gitu kan, yang abu-abu ini maksudnya ini kita anggap ini kan tidak berguna gitu kalau kita kejar, makanya di sini kita nggak usah tampilin gitu. Kemudian QSY ya boleh, ini maksudnya kalau misalnya kita pindah frekuensi, pindah band gitu, ini di band map nih data-data spotnya akan dihapus. Kemudian randomize incoming spot frekuensi ya, ini boleh dicentang, nggak apa-apa. Kemudian di sini include spot only originating in. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini ya, kita klik YB, berarti ya kita hanya akan mengolah data-data di cluster yang dikirim oleh orang Indonesia. Misalnya kita lihat ya, ini ada November Golf 3 Radio, berarti ini yang ngirim orang Amerika nih. Dia mendengar 9 Alpha 3 X-ray Victoria. Nah, kalau kita centang ini YB ini, maka spot-spot yang ini nggak akan kita olah. Jadi yang diolah itu cuma spot yang dikirim oleh YB, orang Indonesia. Kalau ini kita centang OC, berarti hanya data cluster yang dikirim oleh amatir-amatir radio yang ada di kontinen OC. Misalnya dari Indonesia, dari Australia, dari Filipina, dari Hawaii, dari Papua Nugini, dari Tuvalu, Vanuatu. Nah itu. Jadi kalau dikirim oleh orang yang ada dari OC, maka data itu akan kita olah. Nah, kenapa kita perlu centang ini ya? Ya mungkin kalau YB mungkin masih terlalu scope ya. Mungkin kita pakai yang OC saja. Jadi maksudnya kalau misalnya ada data cluster ya, kayak gini. Ini November Golf 3 Romeo kirim spot di 14 mega sekian, ini ada 9 alpha ini. Ini biasanya kalau kita ikutin, kita kejar ke frekuensi ini, kita tuh nggak bisa denger 9 Alpha 3 X-ray Victor ini. Gitu. Karena ya, pada saat itu propagasinya itu memang nggak membuka ke tempat kita gitu. Nah, ini kenapa ada data klasternya? Ya karena memang bisa didengar oleh November Golf 3 Radio dan propagasinya lagi buka ke sana. Gitu. Jadi makanya kita saring data cluster itu hanya yang dikirim oleh orang-orang yang dari OC. Karena apa? Kalau misalnya yang ngirim data spot itu orang-orang dari OC, misalnya dari Filipina gitu ya. Nah, dari orang amatir Filipina kirim ke dia cluster bahwa dia mendengar ada orang Amerika misalnya di frekuensi 40 meter misalnya kan. Kalau kita kejar ke frekuensi itu, kemungkinan besar kita akan bisa mendengarnya gitu, karena
situasi propagasinya itu ya bakal mirip. Artinya kalau misalnya orang Filipina pada saat itu bisa dengar, kemungkinan besar kita juga bisa dengar. Itu karena ya dari letak geografisnya memang dekat, hampir sama, sehingga kemungkinan propagasinya itu sangat mungkin mirip gitu. Ya kalau misalnya nanti ada lagi yang kirim dari Malaysia misalnya kan, nah, kalau orang Malaysia itu bisa dengar, biasanya ya kita juga bisa dengar gitu. Tapi kalau misalnya orang Amerika sedang didengar oleh orang Jerman, biasanya kita nggak bisa dengar tuh. Itu karena propagasinya udah beda. Nah, itu jadi kita aktifkan ini sehingga nanti data-data yang muncul itu memang data-data yang ada gunanya buat kita gitu. Kalau misalnya nanti ini nggak kita centang, ya spot-spot yang dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika itu masuk semua, numpuk semua di sini, tampil semua di band mapnya, tapi nggak ada gunanya untuk kita, karena begitu kita kejar situ kita nggak dengar apa-apa. Gitu. Makanya ini kita centang ya. Tapi untuk dalam simulasi ini saya tidak centang. Kenapa? Biar datanya masuk. Karena ini kan tujuan kita untuk simulasi. Tapi nanti pada saat prakteknya sebaiknya ini dicentang OC ini. Bahkan ya, jika perlu YB ini dicentang juga supaya lebih fokus lagi. Karena biasanya kalau misalnya orang Indonesia sesama Indonesia saja kadang-kadang udah beda. Gitu kan, yang kirim spot orang Jakarta, saya di Palembang tuh kadang-kadang ya, apalagi di high band belum tentu juga saya bisa dengar gitu. Jadi ini dicentang gitu pada prakteknya nanti, sehingga data-data yang masuk dari server dia cluster itu memang data-data yang ada gunanya buat kita. Oke, ini saya matikan dulu ya, karena ini cuma untuk simulasi. Nah, itu. Oke, kemudian ini spot comment ya nggak usah diubah lah. Oke, ini semua sudah ya. Jadi ini kita pilih servernya, kemudian kita klik connect to VE7CC ya. Nanti pada saat kita connect pertama kali, dia akan seperti ini tampilannya. Ada konsol, ini namanya konsol. Konsolnya aktivitas raw antara komputer kita dengan komputer dia cluster. Nah, setelah terhubung ya, data-data dari dia cluster tuh udah mulai masuk tuh. Ya, udah mulai masuk ininya. Tapi supaya ini karena ini kan spotnya kadang-kadang ya, karena ini waktunya udah agak malam, mungkin nanti nggak terlalu banyak ya. Ini saya ubah dulu ya. Saya ubah ke RBN. Kalau saya lebih suka menggunakan RBN. Karena data ininya lebih valid ya, kadang-kadang bisa dibilang lebih oke lah ininya. Kita tunggu, ini sedang connecting sampai terhubung. Nah, ini sudah mulai masuk ya data-datanya. Nah, ini data-datanya biru semua, kebanyakan biru ya, kebanyakan biru. Jadi data-data ini berfungsi untuk kita gitu, ada gunanya untuk kita olah gitu kan. Oke, sampai di sini berarti kita sudah ready untuk melakukan trik mengejar multiplayer. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, kita aktifkan Windows Score Summary. Score Summary itu Windows ini kecil ini ya. Jadi nanti di sini akan muncul nih ya, berapa jumlah QSO di band mana, poinnya berapa, multiplayernya berapa. Nah, kemudian kita pilih window multiplayer. Nah, karena si QWW ini multiplayernya ada dua. Yang pertama adalah multiplayer country, maka ini kita klik nih multiplayer country. Nah, muncul Windows ini. Ini adalah tabel petunjuk di mana
kemungkinan besar kita bisa mendulang multiplayer berdasarkan data-data yang dari cluster ini. Jadi maksudnya ya, di Windows ini ya, ini 160 sampai 10 ini adalah band. Ya, ini band. Ini adalah multiplayernya. Ini prefix negara ya, karena kan memang CQWW multiplayernya salah satunya adalah negara. Nah, jadi berdasarkan data di cluster itu ada 4x di 20 meter. Jadi kalau kita kejar, itu kita akan dapat multiplayer country. Kita coba tes ya. Ini ya, kita klik. Nah, ini ada 4x 1 Oscar Mike. Nah, kalau kayak gini, kan dia ada di 20 meter ya. Ini radio secara otomatis pindah nih ke 20 meter. Nih, tuh. Di 14.014 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita coba panggil, ternyata dia nyaut. Wah, kita panggil, dia nyaut, kita tukeran, exchange, kita ngelock, kita lock. Nah, kita dapat nih multiplayernya. Multiplayer yang zona kita dapat, zona 20, multiplayer negara kita dapat juga yang 4x. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Ini kan ada lagi nih. Oh, 9 Alpha ada di 20 meter. Kita kejar lagi. Wah, ternyata kita bisa dengar. Ya kan? Kita panggil. Wah, ternyata dia nyaut. Kita ngelock lagi gitu. Nah, dapat lagi tuh. Nah, kalau kita perhatiin ya, yang warna hijau ini berarti memberikan kita 2 multiplayer sekaligus. Ya, ini kan 2 hijau nih ya, 9 Hotel ya. Kita coba kejar 9 Hotel lagi. Oh, kita panggil. Wah, di 40 meter. Kita panggil, ternyata nyaut. Kita ngelock. Nah, multiplayernya kita dapat 2. Oke. Nah, sekarang kita kejar yang merah misalnya nih. Ya, kita kebalik lagi, kita klik nih ke 20 meter. Nah, kita panggil, ternyata dia nyaut. Kita ngelock. Yang warna merah ini tadi, itu menunjukkan bahwa kalau kita QSO dengan orang ini, kita dapatnya cuma 1 multiplayer, yaitu multiplayer country. Tuh. Nah, kalau yang biru berarti udah nggak ada gunanya lagi kalau kita kejar gitu. Nggak ada gunanya lagi. Yang biru ini berarti kita udah dapat. Untuk country 4x di 20 meter kita udah dapat. Kalau kita kejar lagi di 20 meter country 4x, ya dapatnya cuma poin. Gitu. Oke. Jadi kita kejar lagi nih misalnya ya. Ini ada K di band 10. Kita kejar, kita panggil. Kilo 2 Florida Whiskey. Ternyata dia nyaut, kita ngelock. Dapat lagi. Wah, ini ada K lagi di 15 meter. Kita coba panggil. Hilang. Hilang karena apa ya? Ini data data klasternya kan kita setel cuma 3 menit ya. Ya 3 menit dia hilang gitu, dia dihapus. Nah, dia ngambil data baru gitu kan. Nah, ini data baru nih. Data baru ada SP di sini di 40 meter. Kita coba panggil SP. Ternyata dia nyaut. Ya, dapatnya cuma multiplayer country. Kita kejar yang UA di 10 meter. Kita ngelock, dapatnya dua-duanya multiplayernya karena warnanya hijau ya. Kalau warnanya merah dia cuma dapatnya. Nah, berdasarkan rule ya, multiplayer di kontes ini itu kan bukan cuma country aja, tapi zona juga. Makanya kita hidupin lagi nih Windows multiplayer zone. Nah, muncul lagi satu Windows yang memberi petunjuk bagi kita ada zona berapa di band berapa. Nah, kalau seperti ini kan bandnya nih 160, 80, 40 sampai 10. Ini band zone. Ini zona 5, zona 15, zona 16, zona 20. Oke, karena ini sudah biru semua, ya kita nggak perlu lagi ngejarnya gitu. Kalau udah biru di sini ya, di multiplayer zone ini biru, terus di sini juga biru, berarti nggak ada lagi yang bisa bisa kita kejar nih multiplayernya. Terus gimana? Ya kita panggil CQ, buka warung. Itu sambil nunggu ada data baru lagi gitu. Ini kan karena data baru belum masuk nih ininya kan dari
dia clusternya ini. Ini lagi reconnecting ya, mungkin tadi putus. Ini lagi mencoba kembali dan terhubung kembali. Nah, kalau udah terhubung kembali, maka datanya akan diupdate lagi. Nah, ini ada zona 4 di 15 meter. Kita coba panggil, gitu kan. Set. Nah, begitu juga warnanya. Jadi kalau warnanya ini hijau ya, kalau kita panggil berarti kita dapat multiplayernya 2, multiplayer zona dan multiplayer negara. Kalau nanti di sini ada kotak yang berwarna merah, kita coba panggil, maka itu cuma dapat multiplayer zone ya, zona. Sama seperti di sini. Nah, ini multiplayernya cuma multiplayer negara yang merah ini, karena multiplayer zonanya udah dapet. Nah, tapi ini perlu kita kejar juga gitu, karena kan tetap dapat multiplayer ya. Nah, ini yang hijau-hijau sudah pasti. Nah, ini kayak ini zona 3 di band 10 meter. Nah, kita cuma dapat zonanya saja, tapi negaranya udah nggak dapat lagi. Itu karena sudah dapat di KSO sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau kita metodenya seperti ini, maka hasilnya begini. Ini jumlah KSO kita ya, di score summary-nya ini. Nah, ini jumlah KSO kita 11. Kita punya multiplayer zona 8. Multiplayer negara 10. Maka multiplayernya aja udah 18, ya kan? Poinnya 33. Berarti total skornya 18 dikali 33, dapatnya 594. Nah, itu. Jadi usahakan sedapat mungkin setiap KSO kita itu menghasilkan satu multiplayer. Syukur-syukur bisa dua-duanya gitu ya. Kayak gini, ini kan ini dua-dua multiplayer kan, wah keren gitu ya. Itu. Kalau misalnya cuma satu gini ya masih mending gitu kan, berarti kan poinnya 3 dikali multiplayer gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti udah biru semua nih misalnya ya, misalnya di kondisinya udah biru semua, terus kita ngapain ya? Kita call CQ, cari frekuensi ininya, call CQ gitu. Nah, makanya ya, karena ini banyak nih aktivitas di dia cluster gitu kan. Kalau misalnya dia cluster ini adalah yang ngirim orang-orang Indonesia atau minimal orang-orang di Oceania, maka setiap yang muncul ini kebanyakan nih pasti bisa kita dengar. Ya, syukur-syukur kita bisa manggil gitu. Tapi kalau misalnya dengan data yang model sekarang ini, karena ini dikirim dari seluruh dunia, ya sebetulnya pada prakteknya nanti mungkin begitu kita klik nih misalnya di sini ya, nggak dengar apa-apa kita. Nah, itu makanya di pengaturan telnet tadi yang ini, nah ini harus dicentang gitu, supaya nanti datanya itu nggak mau bazir gitu, numpuk banyak tapi nggak ada gunanya. Terus selain dari sini gimana lagi ya, kalau pas kita lagi buka warung kita juga bisa tahu tuh komunikasinya tuh, misalnya kita ketik YB0NDT ya. Nah, kalau call sign-nya berwarna hijau, maka kalau kita ngelog dengan YB0NDT ini dapat 2 multiplayer. Tuh. Kan, misalnya kita ngelog lagi di 40 meter dengan Whiskey One Alpha Whiskey misalnya. Oh, ini hijau. Oke. Ya, kita ngelog lagi Whiskey One Golf United Tango misalnya ya. Nah, kalau warnanya biru begini, ini kita cuma dapat poin, nggak dapat multiplayer. Tuh. Ya. Kalau misalnya nanti kita apa lagi? 9 mic 2 cok misalnya. Nah, ini hijau ya. Oke. Atau kalau misalnya 9 Whiskey 6 Hood, nah
Ini warnanya merah, berarti kita cuma dapat satu multiplayer, tapi kita nggak tahu nih multiplayernya apa. Apakah zona, apakah country gitu. Kita lock, oh ternyata country-nya kita dapat. Gitu kan. Nah, itu jadi warna-warninya ini ada gunanya gitu. Nah, kalau misalnya memungkinkan ya, kalau misalnya kita single operator nih, ini fitur ini akan lebih maknyus lagi kalau misalnya kita menggunakan lebih dari satu radio. Misalnya di rumah kita ada 2 atau 3 radio ya, kita hidupin semua tuh. Hidupin semua 3 radio, misalnya satu radio di 15 meter, satu lagi di 20 meter, satu lagi misalnya di mana? Di 40 lah katakanlah ya. 40 meter. Nah, ini ready to transmit semua ya, bukan cuma on aja, bukan on cuma untuk receive, bukan ya, tapi ready to transmit gitu. Itu istilahnya SO2R, SO3R. Jadi single operator tapi radionya banyak. Nah, itu boleh itu enggak masalah. Yang penting mancarnya itu gantian. Jangan mancarnya tuh 3 band itu mancar semua, itu enggak boleh. Karena dalam peraturannya kan mancarnya hanya boleh satu sinyal di setiap band kalau single operator ya. Nah, jadi walaupun radionya banyak, asal mancarnya gantian nggak masalah. Nah, kalau radionya banyak, satu standby di 21, di 21 mega, yang satu lagi di 14 mega, yang satu lagi di 7 misalnya ya. Nah, dengan begini, misalnya nih ada muncul nih di 20 meter. Wah, kejar ini di 20 meter, kita pakai radio yang memang standby di 20 meter. Kita panggil, dia nyaut, kita ngelok gitu kan. Oh, ternyata ada lagi yang di 40 meter. Kita kejar juga pakai radio yang memang standby di 40 meter. Kita panggil, nyaut dia, kita ngelok lagi. Nah, itu jadi ini lebih cepat gitu. Karena kan kalau misalnya radio kita cuma satu, biasanya kalau kita pakai antena yang multi band, ya kadang-kadang tuh kita kalau pindah band harus tuning ulang gitu kan ya. Jadi nggak efisien gitu kalau cuma satu gitu kan. Tapi ya tetap masih bisa bisa dikejar gitu kan. Ya, yang penting usahakan kalau bisa, kalau radionya cuma satu, antenanya juga cuma satu, ya berarti antenanya kalau bisa tuh matching di seluruh band. Jadi begitu kita pindah band tuh nggak repot, kita habis waktu kita cuma untuk ngecun dulu kan. Tetapi kalau misalnya radionya banyak gitu kan, bisa antenanya juga harus banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita standby yang satu radio cuma untuk di 21 mega, maka dia terhubung dengan antena yang memang cuma di 21 mega dan ready gitu. Nggak perlu kita tuning lagi. Jadi sebelum kita mulai kontes ya kita udah tuning aja. Ini mantep di 21 mega. Yang ini yang satu lagi mantep di 14 mega, yang satu lagi mantep di 7 mega. Nah, itu jadi pada saat kita melihat data-data cluster ini tadi, ya kita tinggal kejar nih. Wih, ini 10 meter. 10 meter. 10 meter ada stasiun nih, kita panggil di radio yang memang standby di 10 meter. Kita panggil, nyaut, kita ngelok gitu kan. Wah, ternyata ada lagi langsung nih di 20 meter. Kita panggil pakai radio yang memang standby-nya di 20 meter gitu kan. Nah, itu jadi dengan fitur yang seperti ini, maka kemungkinan besar selain dari kita bisa mengumpulkan QSO yang sebanyak mungkin, kita juga akan mengumpulkan multiplayer yang lebih banyak. Karena apa? Ada panduan yang mengarahkan gitu, bahwa di band itu ada multiplayer, di band itu ada multiplayer gitu kan. Kalau di multi operator berguna nggak ya? Kayaknya berguna juga ya. Walaupun sebetulnya kalau di multi operator, karena dia ada yang khusus untuk CQ ya, buka warung, ada lagi yang operator lain yang khusus untuk buka warung, ya sebetulnya sih nggak perlu amat gitu ini ya.
Ya operator yang memang hunting itu kan dia tinggal ini aja, tinggal ngeliatin aja di sini. Ya kan, misalnya dia monitor nih, oh ada si kilo 5 good misalnya kan. Nah kalau kayak gini kan merah nih, berarti kan dapat nih multiplayernya, dia kejar gitu kan. Nah, walaupun cuma satu multiplayernya. Kalau misalnya begitu dia ini kilo 8 joule misalnya kan, biru, ya terserah mau dikejar apa enggak gitu kan. Kalau dikejar berarti dapat poinnya 3. Nah gitu, tapi multiplayernya nggak dapat lagi. Nah tapi kalau untuk single operator, wah ini benar, itu apa, berfungsi benar gitu ya, fitur ini gitu, membantu gitu. Jadi wah ini ada multiplayer baru nih, saya belum kontak sama UA, kejar di 80 meter, kita panggil, ternyata nyaut, kita ngelok deh gitu kan. Terus ada muncul lagi dia di 20 meter, kita panggil pakai radio yang di 20 meter, halo, ternyata dia dengar, kita ngelok. Nah gitu. Nah ini jadi dengan memanfaatkan data yang ada di DA cluster gitu kan, kita huntingnya itu jadi lebih efisien dan terarah gitu. Efisien tuh ya karena kita ngelihat dari data kerja cluster, oh di situ ada itu, tergantung dari kita nih mau ngejar apa enggak gitu kan, atau yang mana yang mau duluan kita kejar. Nah itu jadi ini apa fiturnya yang ada di N1MM. Apakah ini sah atau ini curang? Ini adalah sah dan ini bukan perbuatan curang. Karena memang ini fiturnya ada fitur ini gitu, dibolehkan untuk menggunakan fitur ini. Nah akan disebut curang ya kalau Anda menggunakan fitur ini yang nggak perlu, jangankan yang ini, Anda melihat di cluster saja, itu berarti kategori Anda seharusnya sudah masuk di kategori assisted, ya kan? Apapun alasan Anda, tapi kalau sudah ngelihat dia cluster, ini berarti Anda sudah menggunakan alat pandu, termasuk ini juga, ini alat pandu gitu ya. Atau misalnya kalau dalam ini kontes CW-nya Anda pakai skimmer atau apa ini, berarti itu Anda kategorinya harusnya assisted. Nah, bakal apa termasuk dalam perbuatan curang kalau Anda bertingkah seperti ini pada saat kontes, tapi begitu ngajukan log, ngirim log, Anda masuknya di non assisted. Nah, non assisted, kenapa harus pindah ke non assisted? Ya mungkin Anda lihat, di assisted ada si Anu, nggak mungkin menang saya kalau di assisted, udah deh saya masuk di non assisted. Nah itu kalau misalnya ternyata Anda menang di kategori non assisted itu, ya berarti Anda menang dengan curang, karena seharusnya Anda tidak selayaknya Anda masuk di kategori non assisted. Anda harus masuknya di kategori assisted gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu juga, ya memang nggak ada yang tahu kalau misalnya kita pakai fitur ini, kita pakai skimmer, atau mungkin kita transmit pakai booster sampai 1000 watt sampai 2000 watt, begitu masuk kirim log kita kirim di low power, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Pada saat kontes kan nggak ada yang ngeliat, cuma kita sendirian. Ya tapi kalau misalnya ternyata Anda menang, ya katakanlah dapat plakat gitu, Anda gantung di plakat itu di dinding Anda, ya Anda tinggal perhatiin aja tuh kan, wah ini gue dapat dulu caranya begini nih, ada kecurangan walaupun dikit gitu. Selama plakat itu tergantung di radio Anda, tiap hari Anda ngeliat tuh, selama itu pula Anda akan ingat bahwa Anda pernah berlaku curang gitu kan. Tapi menggunakan fitur-fitur ini bukan dalam kategori curang gitu ya. Apalagi ya, kayaknya ini aja dulu ya. Ya pokoknya inilah salah satunya untuk mencari multiplayer. Kalau misalnya multiplayernya yang lain, ya ini ada juga di sini multiplayernya, ada Grid Square ya. Grid Square nih kontes apa ya Grid Square tuh ya, ada ini. Kalau misalnya Grid Square ini pakai ini. Kalau misalnya section kontes apa ya, kayaknya ini juga ya section ya.
Ya mungkin ya, ini muncul juga dia sectionnya di sini. Bisa juga dimunculkan kalau memang diperlukan gitu ya. Nah itu. Jadi ini fiturnya salah satunya yang bisa kita terapkan di N1MM. Sebetulnya di software kontes yang lain ada juga nih ya. Kalau nggak salah di software Logger 32 saya pernah lihat juga nih fitur ini. Ya, karena kan banyak ya mirip lah ya di sini ya, fitur-fiturnya itu kan ada band mapnya, ada cek duplicate-nya, ada gray line-nya gitu ya. Ya ini juga ada possibility multiplayer gitu. Gitu ceritanya. Ya demikian ya pembahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada komentar-komentar, silakan langsung di kolom komentar di video ini atau lewat yang lain boleh untuk bertanya lebih detail. Demikian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat silahkan di share kepada teman-teman yang lain, dan kita sudahi dulu video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Dari saya mengucapkan 73 Yankee Charlie for Hotel Quebec. Bye bye.